Shalom, selamat malam Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Penetua Adam Tutu Hatunewa dari GPIB Immanuel Surabaya. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas karunia dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Teristimewa Opa Oma GPIB dimanapun berada, pada malam hari ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pimpin dan bimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Sabda Bina Umat yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ke-13. Yang menyatakan, itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Renungan kita pada malam hari ini dengan tema menjadi dewasa dalam iman. Kedewasaan bukan hanya perihal bertambahnya usia seseorang, tetapi juga kematangan emosional. Dalam psikologi paling tidak ada 5 aspek untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang, yaitu dewasa secara fisik atau jasmani, dewasa secara intelektual atau pengetahuan, dewasa secara emosional, dewasa secara sosial, dan dewasa secara moral dan spiritual. Pada dasarnya, kedewasaan merupakan hasil dari perkembangan
yang melewati suatu proses dalam kehidupan. Setiap prosesnya saling terkait dalam pembentukan individu yang matang, bijaksana, dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam nas bacaan, Paulus juga mendorong jemaat Efesus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh pada ayat ke-13. Sesungguhnya kepada setiap pelayanan dalam jemaat, maka Tuhan memberikan orang-orang dengan jabatan nabi, rasul, gembala, pemberita-pemberita, dan pengajar-pengajar untuk membimbing dan memperlengkapi umatnya, yaitu khususnya orang yang baru percaya pada Yesus harus didewasakan imannya. Maka pengajaran dan pembinaan adalah sarana utama pendewasaan iman yang diberikan oleh para pelayan. Mengapa iman perlu didewasakan? Bila jemaat telah diperlengkapi untuk tugas pelayanan, maka pada akhirnya tubuh Kristus akan terbangun dan bertumbuh. Sebagai jemaat Tuhan, mestinya mengalami pertumbuhan secara komunal dan bersikinembungan. Komunal berarti berkaitan dengan seluruh bagian tubuh, bukan hanya bagian tertentu atau orang-orang tertentu saja. Pertumbuhan jemaat dengan karunia yang berbeda harus berfokus pada misi Allah di dalam Kristus. Maka tujuan kehadiran jemaat Tuhan di dunia menjadi konkret dalam kesatuan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka dalam tingkat kedewasaan iman yang benar di hadapan Allah, segala karunia yang diberikan dan dimiliki untuk saling memperlengkapi demi pembangunan tubuh Kristus. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat yang tak berbuah di kerat. Opa, Oma, dimanapun berada, demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini termeterai dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih juga buat program dari Dewan PKLU untuk saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati program ini sehingga boleh menjadi berkat buat seluruh umat Tuhan yang mendengarkan, melihat, dan percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan seluruh pengurus, baik Dewan PKLU, pengurus PKLU dimanapun berada. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan dalam tugas dan pelayanan yang mereka lakukan, sehingga program ini berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga mengingat ada opa dan oma yang harus menderita sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kuasa itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kami percaya Tuhan menjamah dan melawat mereka, sehingga ada kekuatan dan kesembuhan, sehingga dapat beraktivitas kembali. Opa dan oma boleh disegarkan karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga istirahat kami malam hari ini.
Tuhan memberkati, sehingga hari esok Tuhan anugerahkan hari yang baru, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Opa, Oma, dimanapun berada, renungan kita pada hari ini. Salam sehat buat semuanya dan sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.